Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah Jum'ah tentang pentingnya menuntut ilmu. Khutbah Jum'ah di sini menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Sebab ilmu itu merupakan cahaya sekaligus petunjuk, sedangkan kebodohan adalah kegelapan dan kesesatan. Selain itu, dijelaskan pula tentang kewajiban mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillahi wal i'tida'i anil adatil jahiliyah. Wassalamu ala rasulillah Muhammad nabiyyi ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyi rahmah wa qad wadal mahdiyya sa'adati fid diya wala harati fa salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang ini, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan Islam sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Semua yang telah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan hidayah ilahi, selalu mendapat petunjuknya dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam era modern dan era masyarakat industri seperti ini, peranan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang didukung oleh kemampuan akal dalam memajukan segala aspek kehidupan sangat dominan sekali. Dan peranan orang berilmu di mana-mana kita saksikan menonjol sekali dalam membangun dan memajukan masyarakatnya, agamanya, dan bangsanya. Secara duniawi, kedudukan mereka yang berilmu tersebut lebih terhormat dan lebih disegani. Sedang secara akhrawi, derajat mereka pun di hadapan Allah ditinggikan beberapa derajat sebagai firman Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya, dengan ilmu pengetahuan pula manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi ini mampu membuka tabir tanda-tanda zaman dan mampu memanfaatkan serta mengolah segala apa yang ada di bumi ini bagi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dan dengan ilmu pengetahuan pula manusia dapat membuat sesuatu sulit menjadi mudah. Misalnya, kalau zaman dahulu kaum muslimin di Indonesia yang pergi menunaikan ibadah haji memerlukan waktu yang berminggu-minggu, bahkan berbilang bulan. Tapi sekarang dengan ditemukannya pesawat udara, para calon haji bisa sampai ke tanah Arab yang beberapa jam saja untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah pun juga beribadah kepadanya serta bermuamalah kepada sesama makhluknya pun kita perlu berilmu. Bagaimana seorang muslim dapat melaksanakan ibadah haji? Misalnya, kalau dia tidak mempunyai ilmu atau paling tidak tahu tata cara menunaikan ibadah haji, berapa banyak kita menyaksikan kaum yang lemah yang tidak bisa mengubah nasibnya karena tidak berilmu. Disinilah letak perbedaan dalam Al-Quran. Allah berfirman, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surat Az-Zumar ayat 9. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita kembali pada lembaran sejarah
diturunnya Al-Quran untuk pertama kali, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan pada manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surat Al-Alaq ayat 11-5. Makna yang tersirat dari ayat di atas adalah kaum muslimin perlu ilmu pengetahuan yang bernafaskan nilai-nilai ilahiyah, karena dengan itulah kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menjadi orang yang berilmu tentang banyak jalannya, apakah dengan pendidikan formal ataupun lewat jalur non formal, sebab dunia pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan sesama kita hidup. Dalam istilah pendidikannya biasa disebut dengan long life education. Dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, siapa yang berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah. Demikian pula dengan akal manusia yang merupakan sumber umat dapat memahami dan menelar ilmu pengetahuan adalah pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Islam mengakui bahwa akal di samping sebagai sarana penangkap ilmu pengetahuan, juga sebagai tempat berpijaknya manusia itu diberi agama. Bahkan diakui pula usaha akal ini sebagai sumber hukum Islam. Yang ketiga, sesudah Al-Quran dan Sunnah yang diistilahkan dengan ijtihad. Hal ini terbukti dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam Al-Quran sendiri banyak kita dapat ayat-ayat yang mendorong manusia untuk mempergunakan akal pikirannya untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada, dan bahwa sesuatu itu ada yang menjadikan ada dengan maksud dan tujuan tertentu, bukan dengan sia-sia. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laila wan nahari yati lillahi baldaladina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatakaffaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batina subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Akan tetapi kita pun harus menyadari bahwa walaupun kebebasan berpikir ada di tangan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dilandasi iman yang kuat serta istiqomah terhadap keterbatasan akal. Semoga kita kaum muslimin senantiasa diberi petunjuk dan hidayah Allah dalam berilmu amaliyah serta mampu mengemban amanahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.